sulit saya adalah gimana cara bahasa Pali ini untuk di-convert jadi bahasa Mandarin gitu. Terus karena susah cari parita atau dhammapada yang berbahasa Mandarin kok. Ya, semangat pagi. Kita ketemu lagi dalam acara Light of Wisdom edisi tahun 2024. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, namanya Jesslyn ya. Iya, betul. Seorang muda-mudi Buddhis yang berprestasi ya. Jadi beliau tidak hanya aktif sebagai pengurus di wihara ya. Wihara mana ya? Wihara Dharma Bakti Oh ya. di Dutamas. Beliau juga sempat menjadi juara ya di sebuah kompetisi atau sayembara ceramah dharma ya. Iya, betul. Bahasa apa ya? Bahasa Mandarin kok. Oh, luar biasa. Iya. Jadi kalau banyak pendengar dharma dalam bahasa Mandarin ini kita punya pembicara nih. Waduh. Iya. Oke, gimana kabarnya Jesslyn? Oke, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kabar saya pastinya luar biasa baik. Oke. Iya. Ya, luar biasa. Boleh memperkenalkan diri dulu lebih lanjut, apa yang latar belakangnya, pekerjaannya, pendidikannya, dan lain-lain. Oke, halo semuanya. Nama saya Jesslyn Dorina Franz. Saya lulusan accounting. Saya fokusnya ke kerja yang tidak berhubungan sama sekali dengan jurusan saya, yaitu kerja ngajar bahasa Mandarin. Gitu, itu saja. Oh, ya, jadi ngajarnya itu secara private gitu atau di kelas gitu? Oh, berbeda-beda kok. Jadi ada yang private, bimbelnya itu ngajar Mandarin aja, namun pelajaran sekolah. Dan juga ada beberapa yang kurikulum dari saya sendiri. Jadi ada private dan pelajaran sekolah, khususnya Mandarin aja sih. Oke. Jadi bagi para pendengar yang butuh guru Mandarin bisa cari. Waduh, boleh. Tapi untuk saat ini benar-benar full banget jadwal saya. Ya, soalnya selain dari ngajar, saya ada kerjaan lain lagi kok sebagai content writer. Jadi nulis-nulis skrip yang berbahasa Mandarin juga, begitu. Oh, luar biasa. Iya. Apalagi orang Tiongkok ini banyak melakukan bisnis di sini. Iya, benar-benar banget. Pulau. Iya, benar banget. Oke. Jadi Jesslyn adalah pengurus di Wihara Dharma Bakti ya? Iya, betul. Oke, bisa sharing mungkin pengalamannya sebagai pengurus di sana, apa jabatannya dan apa yang kamu lakukan di sana? Oke, saya di Wihara Dharma Bakti Dutamas ini mungkin ada 6 atau 7 tahun gitu. Yang awalnya saya join di kepengurusan sebagai bagian absensi, habis itu bendahara, dan menjadi ketua pada akhirnya di organisasi remaja. Dan yang periode tahun ini di 2024 nanti akan naik kelas di muda-mudinya kok. Nah, pengalaman apa aja sih yang saya dapat dari kepengurusan di Wihara Dharma Bakti? Sebenarnya itu banyak banget. Yang awalnya saya insecure, tapi di Wihara Dharma Bakti karena kalian namitanya itu pada mensupport, jadinya nggak insecure. Yang awalnya saya kalau ngomong terbata-bata, terus logat bahasa asli saya masih kental banget gitu. Tapi sejak saya di Wihara Dharma Bakti, latihan ngomong terus latihan jadi MC, belajar public speaking, jadi bahasanya setidaknya ada peningkatan dari yang sebelumnya. Terus masih banyak lagi sih kok gimana cara
bertemu dengan orang-orang gitu, gimana ngomongnya biar nyambung gitu. Terus mungkin masih banyak lagi yang nggak bisa saya utarakan satu persatu, mungkin ntar sampai malam nih kok. Selain dari itu pastinya saya bisa belajar ngedit kok. Jadi karena ada banyak kan biasanya di wihara buat poster dan lain sebagainya. Saya awalnya itu iseng-iseng kok. Gimana kalau saya buat poster Waisak ya gitu. Jadi sambil belajar, nggak taunya bisa deh gitu. Jadi berkat dari Wihara Dharma Bakti kok. Oke, tapi apa motivasi dari Jesslyn untuk menjadi pengurus di wihara? Sebenarnya kalau motivasi ya kok, awalnya saya coba-coba, coba-coba menjadi pengurus. Gimana sih rasanya kalau jadi pengurus? Jadi saya nggak mau hanya tok menjadi umat. Itu kayak nggak banget di saya gitu. Cuma datang, kebaktian pulang. Itu kayak kurang gitu, kurang afdol gitu. Jadi saya coba menjadi pengurus. Gimana sih rasanya jadi pengurus? Oh, ternyata kalau biasanya umat kita FYI, saya itu ketua remaja yang mulai kebaktiannya dari jam 8 sampai jam 10. Kalau menjadi pengurus itu sebelum jam 8 itu udah harus datang. Udah harus menyiapkan bagian sistem, OBS, mic, lampu harus dinyalain, nyiapin dupa. Itu kayak sebuah pelayanan yang kita berikan untuk Buddha Dharma dan umat-umat di sekitaran kita yang akan datang. Maksudnya yang akan datang ke Wihara Dharma Bakti. Kemudian mungkin dari dalam diri saya memang ada semangat untuk melayani ya. Jadi saya masuk ke tempat yang sesuai gitu. Dan juga karena saya masuk di dalam kepengurusan, saya menjadi tahu bagaimana memanage waktu saya. Jadi kan biasanya bangun jam 7 lah, jam 7.30 karena kebaktiannya jam 8. Sekarang karena jadi pengurus, jam 6 udah harus bangun, habis itu sarapan dan lain sebagainya gitu. Jadi dari pengurus saya bisa belajar memanage waktu, bagaimana kemudian hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk kebaktian menjadi lebih detail orangnya, agar kebaktiannya berlangsung dengan lancar gitu. Kemudian bisa bertemu sama orang-orang hebat di Wihara Dharma Bakti. Benar. Jadi selama kalau kita lihat ya, sebenarnya contoh nih, ini kita cuma kalau di wihara kita panggilnya Romo Effendi. Ternyata Romo Effendi. Tapi kalau dari sebagai pengurus, karena ngobrol-ngobrol terus dengan Romonya, ternyata Romo itu dosen, ternyata dia itu CEO, ternyata selain menjadi Romo, dia ada profesi lain yang membanggakan menurut saya gitu. Banyak pengalaman yang saya dapat sih kok, gitu. Oke, tapi kayak ngurus remaja di Wihara Dharma Bakti itu merepotkan nggak ya? Anak-anak remaja di sana sulit nggak? Mungkin kalau merepotkan, sebenarnya menurut saya enggak. Bisa dibilang melatih diri untuk belajar sabar dan pengendalian diri gitu. Memang anak remaja itu peralihan dari, karena saya megangnya remaja dari kalangan SMP sampai SMA. Jadi kebanyakan dari SD yang masih anak-anak itu naik ke SMP. Jadi peralihannya masih ada yang bandel. Jadi pas kebaktiannya ada yang main handphone, ada yang check out barang gitu. Terus ada yang ngantuk, banyak banget. Tapi kadang untung saja umat-umat yang ada di wihara itu peka. Jadi setiap saya liatin aja, senyumin aja udah langsung peka, Ci Jesslyn dateng gitu. Jadi menurut saya gampang-gampang susah sih ya gitu. Oke, ya jadi generasi baru kan? Iya, harus menyesuaikan diri. Iya, benar. Oke. Jadi bagaimana nih supaya kayak pelayanan kebaktian atau pelayanan wihara itu tetap relevan buat generation Z ini, gimana caranya nih supaya kita tetap disukai, digemari anak-anak muda nih? Kalau saya sendiri, karena mungkin gimana caranya untuk anak mudanya agar tetap semangat gitu ya ke wihara. Kalau dari saya sendiri mungkin background saya memang seorang guru yang pastinya kebanyakan murid saya itu adalah anak-anak. Maka saya ada menerapkan sedikit ajaran dari tempat kerja saya ke wihara, yaitu gak hanya kebaktian, gak hanya mendengarkan ceramah saja, tapi ada games-games lain yang ada dharmanya. Contoh,
cerdas cermat, itu ada dharmanya. Kemudian ada yang lainnya mungkin lomba yang butuh tim. Jadi dari tim itu mereka bisa saling mengenal, bisa saling oh, kalau menurut kamu kenapa kamu masuk ke wihara? Maksudnya kenapa kamu join ke wihara gitu. Jadi kita sambil tanya, oh teman di sampingmu kenapa harus ke wihara gitu. Jadi selain sambil kenal mereka sambil tahu kenapa mereka ke wihara dan lain sebagainya. Nah karena anak remaja ini maksudnya nggak suka yang monoton aja, dengerin dharma aja. Saya buat kelas-kelas kok. Ada kelas public speaking, itu kan digemari dengan anak-anak remaja pada sekarang ini. Kemudian ada cooking class, baking class, kemudian nanti ada kelas belajar Dhammapada, ada kelas baca parita. Jadi mereka selain datang ke wihara untuk mendengarkan dharma, tapi mereka bisa datang untuk belajar juga gimana baca parita dengan baik, gimana belajar atau baca Dhammapada dengan baik gitu. Jadi nggak hanya dengerin ceramah, tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak membosankan, seperti itu. Ya, betul ya, daripada main game online terus ya. Iya, betul sekali. Ya, menarik. Nah, jadi nanti kan Jesslyn akan naik pangkat gitu ya? Iya, naik kelas. Iya. Muda-mudi ya? Iya, betul. Oke. Tapi tantangannya apa nih kalau ngurus muda-mudi? Sebenarnya kalau misalnya tantangan kan gimana ya, yang awalnya saya suka ceria-ceria gitu dengan anak-anak, dengan remaja, tantangannya ya saya juga mungkin sedikit berat untuk mengendalikan diri yang awalnya hura-hura gitu, yang semangat 45 ini tiba-tiba harus sedikit kalem karena menghadapi orang yang lebih tua, karena muda-mudi kan, karena kan saya masih muda masih di bawah kan kalau muda-mudi di Wihara Dharma Bhakti itu udah ada yang punya anak istri dan lain sebagainya. Kalau saya kan masih di bawahnya mereka, jadi harus lebih kalem gitu. Nah, oke. Jadi sekarang kita diskusi mungkin topik lain, yaitu tentang tadi Jesslyn kan belajar bahasa Mandarin ya? Iya, benar banget. Lebih dari satu belajar bahasa asiknya. Nah, sebenarnya dari dulu itu pada saat SMP kan masih zaman-zamannya nonton Korea, drakor ya. Terus drama China gitu. Sebenarnya saya pengen belajar banyak bahasa. Ya paling kalau bahasa Korea dikit-dikit lah. Namun untuk bahasa Mandarin ini saya lebih suka. Mungkin karena saya melihat ke depannya orang Tiongkok ini bakal datang ke Indonesia dan membuat perusahaan dan lain sebagainya. Intinya itu bahasa Mandarin sangat dibutuhkan untuk sekarang ini maupun ke depannya. Sehingga saya mendalami bahasa Mandarin ini gitu. Oke. Kalau jadi Bapak spesialisasinya? Iya, ke bahasa Mandarin. Tapi kalau bahasa lain ada lagi yang dikuasai? Kalau kuasai banget sih enggak sih. Paling Korea ya paling annyeonghaseyo. Terus sarangeo gitu doang sih, enggak sampai mendalam banget. Gitu. Bahasa Inggris gimana? Menguasai? Little lah kok. Karena kuliahnya bukunya pada pakai bahasa Inggris kan, jadi dikit-dikit doang sih. Kesulitan. Iya. Kalau sudah lulus S1 ya. Iya. Oke. Nah, tapi kenapa nih Bapak akhirnya Jesslyn ini memilih jurusan Accounting, iya benar. akhirnya kan Bapak tidak menekuni bidang accounting, kenapa? Apakah memang salah jurusan? Mungkin sadarnya salah jurusan pas pertengahan semester kali ya. Oke, salah jurusan. Awal-awalnya itu kalau pas masa sekolah, memang nilai yang paling bagus di saya hanya accounting, ekonomi, maksudnya ekonomi dan Mandarin. Terus saya mikir, kayaknya saya masuk akuntansi aja deh, karena akuntansi lebih dipakai di
perusahaan. Pada saat itu pas SMA saya mikirnya kayak gitu. Terus masuklah ke kuliah accounting gitu. Pada saat setengah jalan kuliah, saya sambil ngajar tuh. Jadi sambil kuliah sambil ngajar bahasa Mandarin gitu. Keenakan, malah enak ngajarnya, ketemu dengan anak-anak, seneng gitu ngelihat anak-anak yang lucu-lucu sambil belajar bahasa Mandarin. Terus saya terusin aja gitu ngajarnya. Kita bahas ya tentang bagaimana Jesslyn memenangkan sebuah sayembara ceramah ya dalam bahasa Mandarin ya. Iya. Boleh jelaskan apa sayembara atau kejuaraan apa nih yang ikutin? Wah, ini keren banget. Iya benar. Trofinya. Iya, dibantu oleh karma baik juga yang berbuah sehingga mendapatkan trofi. Oke, mungkin mulai dari awalnya memang saya mendapatkan poster STG ini, Swayambara Tripitaka Gata. Awalnya saya mikirnya itu kayaknya nggak usah join deh, soalnya Mandarin saya juga nggak pinter-pinter amat, dhamma saya juga mungkin nggak dalam-dalam amat. Terus saya didorong oleh ada salah satu pandita, kamu ikutlah, Mandarin kamu bagus gitu. Terus saya mikirnya, aduh bisa nggak ya gitu. Akhirnya singkat cerita saya ikut. Awalnya itu se-DKI Jakarta dulu, kemudian saya menang. Habis itu kan mau dilanjutkan ke proses nasional, ke tingkat nasional. Pada saat itu memang perjalanannya menurut saya panjang. Karena kalau teman-teman yang belajar dhamma itu pastinya kan susah. Ditambah lagi dengan Mandarin, makin susah Diko. Jadi sempat down pada saat itu, soalnya bahasa Mandarin sehari-hari dengan bahasa Mandarin yang tentang agama itu beda kok. Iya, layaknya kayak bahasa Mandarin sehari-hari dengan bahasa Mandarin bisnis itu juga beda. Jadi beda-beda. Itu sempat stres kok. Jadi pasti bisa. Menurut maksudnya di dalam diri saya mikirnya harus bisa, pasti bisa. Dan untungnya teman-teman STG saya, para official saya semuanya mendukung, kamu pasti bisa gitu. Ya udah latihan, terus dari LPTG sendiri juga membuat beberapa pelatihan, mulai dari public speaking, terus ada ditambah dengan beberapa mentor yang untuk membantu saya dalam tingkat nasional nanti gitu. Habis itu saya melakukan pelatihan, belajar public speaking, belajar dhamma, belajar Mandarin lagi. Kayak diibaratkan ulang lagi belajar Mandarinnya, karena Mandarin bagian agama itu beda lagi. Jadi belajar lagi dari awal. Terus di samping itu saya kan hobinya pelupa ya kok ya. Jadi harus belajar terus, sehingga saya memaksakan otak saya ini untuk belajar dengan cara menulis. Jadi skrip poin-poin penting yang akan saya sampaikan, saya nulis tuh kok. Nulis berkali-kali biar ingat. Gitu. Jadi habis itu masuklah ke tingkat nasional. Pada saat itu lombanya di Magelang. Nah, di sana saya sebenarnya udah mulai deg-degan nih kok. Ada kalau nggak salah 33 provinsi yang ikut lomba. Jadi saya makin deg-degan. Terus pada saat tampil lombanya itu kan di satu ruangan. Nah, yang udah manggil nomornya berapa baru masuk nih. Nah, orang kan yang di depannya itu pada nunggu gilirannya kan, pada ngomong bahasa Mandarin kok. Nah, nada mereka ngomong, dialeknya itu pada bagus-bagus. Pada saat itu saya udah mulai down, aduh kayaknya nggak bisa nih kok. Kayaknya nggak bisa deh, orang Mandarinnya pada bagus-bagus semua, sambil ngobrol kayak provinsi A dengan provinsi B saling ngobrol aja pakai ngomongnya pakai bahasa Mandarin gitu. Terus ada suatu ketika mereka ngobrol ke saya pakai bahasa Mandarin, saya balasnya pakai bahasa Indonesia. Saking insecure-nya gitu. Setelah itu waktunya saya tampil. Saya tampil semaksimal mungkin yang saya dapatkan selama pelatihan di Jakarta. Saya lakukan semaksimal mungkin. Kemudian sudah besokannya yang jelas itu adalah DKI Jakarta gitu. Langsung apa gitu. Langsung stres. Hanya perlu satu kali ceramah. Iya, sesi
cuma satu sesi kok. Jadi kalau udah kan langsung gugur gitu. Nggak ada 2 tahap gitu, nggak ada. Gitu. Jadi berarti pesaingnya berarti dari 32 provinsi. Iya, benar. Biasa. Ada Papua, Riau, banyak lah kok. Oke, jadi Jesslyn itu ranking 1 ya. Iya. Ranking 2 dan 3 dari mana? Kalau juara 2-nya kalau nggak salah dari Kepulauan Riau, juara 3-nya itu dari Jabar, Jawa Barat ya, gitu. Oke. Iya. Nah, tapi maksudnya kayak mau dapat paham Dharma dalam bahasa Mandarin itu sulit nggak? Kalau dari saya sendiri sebenarnya gampang-gampang sulit. Kalau sebenarnya saya karena tema yang diusungkan itu adalah meningkatkan kebersamaan dan sinergitas umat Buddha untuk Indonesia maju. Jadi saya menggabungkan tema itu dengan Buddhis, Dhamma. Kemudian saya harus cari-cari buku, kemudian searching-searching internet, dan juga saling berdiskusi juga sih dengan beberapa sangga gitu. Kemudian yang part tersulit saya adalah gimana cara bahasa Pali ini untuk di-convert jadi bahasa Mandarin gitu. Terus karena susah cari parita atau Dhammapada yang berbahasa Mandarin kok. Iya, jadi saya harus cari karena kan bahasanya kan beda kan kok kan. Dan nggak boleh sembarangan ngomong gitu, nggak boleh sembarangan ngomong bahasa Mandarinnya dalam versi Buddhisnya gitu. Sehingga saya harus cari buku-buku, googling, dan parita-parita yang berbahasa Mandarin gitu. Susahnya di sana sih kok, soalnya buku-buku yang ada mungkin di sekitaran saya minim sekali yang berbahasa Mandarin gitu. Jadi saya harus ekstra gitu, lembur lah gitu ibaratnya. Oke. Tapi akhirnya kerja kerasnya terbayarkan ya? Iya, benar sekali. Nah, tapi apa yang Jesslyn lesson learn-nya apa dari mengikuti kejuaraan ini gitu? Yang saya pelajari, yang saya dapat gitu ya. Yang saya dapat itu yang pertama, yang pastinya manajemen waktu, menghargai waktu dengan baik. Kenapa? Nggak hanya di keseharian kita, namun pada saat lomba kalau dipanggil contoh nomor 17 udah ngomong 2 kali, nggak ada orangnya, telat datang langsung gugur. Jadi itu harus benar-benar menghargai waktu banget. Kemudian yang saya dapatkan pada lomba ini, yang pastinya gak hanya saya aja yang bisa Mandarin, tapi semua orang. Jadi kita harus jangan tinggi hati, harus rendah hati gitu. Kemudian yang pastinya yang saya dapat adalah teman baru gitu. Saya dapat teman baru, banyak teman. Jadi gini kok, saya ada cerita nih kok. Pada saat selesainya lomba, saya udah balik ke Jakarta. Ada salah satu provinsi yang mengikuti lomba Dhammadesana Mandarin itu, dia effort banget kok. Dia cari di Google nama lengkap saya, kemudian dia cari keseharian saya itu apa aja, kemudian dia rela banget les di tempat saya demi ngobrol ke saya. Karena kan dia juga tahu jadwal saya padat banget ya. Bisa dibilang saya dari pagi bangun jam 6, habis itu sarapan, olahraga, habis olahraga udah langsung kerja sampai jam 7.30, habis itu langsung lanjut les bahasa Mandarin sampai jam 10. Jadi nggak ada waktu untuk chat-chatan atau video call. Jadi demi bisa ngobrol dengan saya, minta pendapat saya, masukan saya, dia rela masuk ke tempat les saya, maksudnya les di tempat kerja saya untuk private dengan saya gitu. Jadi menurut saya yang saya dapatkan dari lomba ini, wah ternyata ada ya orang yang se-effort itu gitu untuk bertemu dengan saya. Kayak berasa sombong banget ya. Jadi kayak pengen masukan-masukan gitu dari saya gitu. Jadi dari sana saya mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu harus ada kerja keras di dalamnya gitu.
Gitu sih kok. Jadi dapat satu fans ini ya. Iya, fans. Yang lain mau jadi fans saya? Dapat. Oke, iya, di nomor bawah ini. Iya, begitu kok. Tapi maksudnya kalau hadir di acara begituan kan ramai ya, banyak. Iya, banyak banget dari beberapa provinsi. Apalagi satu provinsi itu bisa ada 50 orang, 20 orang. Kayaknya banyak lah kok. Gitu. Deg-degan aja sih. Tapi apa antusiasmenya itu gimana? Oh, kalau dari sisi antusias, Belajar atau kecintaan terhadap ajaran muda gitu. oke, kalau menurut saya sih mungkin tinggi antusiasnya karena dalam persaingan aja sangat kelihatan kok. Iya, soalnya ngomongnya aja terbatas. Jadi cuma sekedar dari mana, provinsi mana gitu. Enggak bilang, oh kamu belajar udah berapa hari gitu. Enggak, jadi semuanya kayak selalu dirahasiakan agar enggak terbocorkan gitu. Iya, sangat tinggi sih menurut saya ya kalau di sana. Oke. Gitu. Oke, itu berarti berita bagus ya. Iya, betul sekali. Nah, oke, jadi harapan Jasmine sendiri untuk agama Buddha atau ya untuk perkembangan agama Buddha terutama bagi muda-mudi ini seperti apa? Harapan saya untuk muda-mudi pada saat ini, yang pertama itu pastinya harus inisiatif kok. Jadi kalau contohnya nih, inisiatif dalam arti yang simpel-simpel aja kok, karena kita kan bukan siapa-siapa. Inisiatifnya paling, contohnya hujan nih, ini kan lagi hujan. Yang bagian pemimpin kebaktian telat. Nah, jadi kita yang bisa langsung inisiatif menjadi pemimpin kebaktian gitu. Itu kan bisa setidaknya mengembangkan dari diri sendiri kok rasa inisiatifnya. Kemudian, ngelihat oma-oma megang tongkat lagi ini pelan banget, ya udah kita bantu. Itu baru umat Buddha yang berkualiti gitu. Ya, kemudian selain dari inisiatif paling inisiatif kreatif, inovatif. Nah, jadi agama Buddha itu jangan hanya itu-itu aja, mungkin bisa dikreasikan dengan yang lain gitu. Seperti yang saya bilang itu, ada belajar public speaking. Jadi kan selain belajar Dhamma, kita bisa belajar public speaking lagi, bagaimana membabarkan ke teman-teman lainnya agar lebih seru gitu, agar lebih jelas gitu contoh. Ya, paling itu aja sih, paling bijak dalam ngomong ya, dalam berkata-kata. Bukan bijak sih, mungkin kalau kata bijak mungkin agak berat ya untuk muda-mudi sekarang ya, mungkin harus lebih hati-hati dalam berkata-kata untuk anak muda sekarang, karena kan kita pada tahu media sosial sekarang ini ngomong A, B, C salah dikit udah langsung viral. Jadi menurut saya untuk anak muda sekarang ini dalam ucapan kata-kata dimohon untuk berhati-hati gitu. Iya, kalau misalnya ada serangan dari orang lain, bagaimana menghadapinya dengan baik. Jangan langsung ngomong yang kasar dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati gitu kok. Iya, jadi itu adalah ini ya, bagian dari Pancasila ya. Iya, benar. Iya, benar-benar banget. Gitu Ya, deh. oke. Jadi ini apa, semakin seru ya. Iya, intinya simple aja sih kalau kita menjadi umat Buddha ya. Jalanin 5 sila itu sangat simple kan, kalau tinggal jalani selesai, gampang gitu. Ya, jadi kata-kata Jasmine ini mengingatkan saya pada kata-kata dari Master Xing ya. Oh, Jadi Master Xing ini beliau selalu ngomong ya. Jadi agama Buddha itu tergantung pada saya. Jadi mungkin sikap Jasmine itu seperti itu ya. Jadi memang para aktivis Buddhis ya memang perlu punya motivasi seperti itu ya. Iya. Sehingga masa depan agama Buddha ini akan semakin cemerlang ya, di masa Widih. depan. Nah, oke. Jadi mungkin terakhir mungkin Jasmine bisa sharing sedikit atau mengucapkan kata-kata Dhamma dalam bahasa Mandarin. Widih. Malah jadi lomba kedua ya di sini ya.
Mungkin saya kutip dari Fa Ju Jing Dhammapada. 在法句经183 Dhammapada 183. 诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是诸佛教。 Wow. Coba terjemahkan. Iya, boleh kok. Nanti saya nilai ya kok ya. Baik, Bu Guru. Iya. Ya, jadi kira-kira yang jelas dikatakan oleh Jasmine tadi adalah Dhammapada 183, syair 183. Antara lain bunyinya adalah jangan berbuat kejahatan, tambahlah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Ih, 100. Terima kasih, Bu Guru. Iya, sama-sama. Langsung rapornya 100 ya. Oke, naik kelas. Oke. Jadi besok saya daftar ya di tempat lesnya ya. Iya, boleh sekali. Oke, jadi berantakan kita juga dalam suasana Imlek nih. Oh iya, kyonghi kok. Boleh berikan ucapan Imlek nih dalam bahasa Mandarin kepada Oh iya, boleh. Oh ya, para pemirsa yang masih semangat-semangatnya ngambil angpau atau berbagi angpau, 祝大家新年快乐，身体健康，年年有余，大吉大利，平平安安，每年发大财。 Ya, wah, ini panjang nih, sudah nih itu. Iya, nah, gimana nih? Menentukan nilainya nih kok. Udah, balik aja. Just listen sendiri ya. Waduh, koko biar plus nilai nih. Boleh, silakan. Dirangkum aja mungkin ya. Dirangkum aja, nggak harus sama persis kali. Silakan. Selamat tahun baru. Ya, 新年快乐. Semoga semua sehat-sehat, Ya, penuh dengan rezeki, ya, dan semoga semua lancar ya. betul. Seterusnya. Ya, dan seterusnya, betul sekali. Oke, ya. Jadi terima kasih banget untuk kehadiran Jesslyn pada acara podcast kali ini ya. Yap. Bisa mampir lagi pada kesempatan lain dan sukses terus untuk Jesslyn dan untuk generasi muda Buddhis Indonesia. Ya, tetap semangat. Bye.